Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini masih Allah perkenankan kita untuk bisa bertatap muka kembali melalui media Salam TV kita yang insya Allah apapun yang kita sajikan mudah-mudahan itu bermanfaat buat pemirsa semua. Kemudian perlu kita ingat bahwa nikmat yang saat ini yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu masih dalam ditakdirkan Allah sedikit, tetap ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita lihat kembali di sejarah awal kita, Allah munculkan kita di atas permukaan bumi ini, sama sekali kita tidak bawa apa-apa. Sama sekali kita tidak bawa apa-apa. Berjalannya hidup kita di atas permukaan bumi ini, beriringanlah nikmat Allah turun kepada kita. Maka ini yang akan membuat hati kita bahagia. Kita merasa bahwasanya semua ini milik Allah. Jadi apapun yang diambil Allah tetap kita ucapkan Alhamdulillah dan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Karena bersabar, bersyukur juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah kita bersalawat kepada beliau. Syafaat yang kita dapatkan, pertolongan yang kita harapkan adalah pertolongan dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil kita. Jangan kering lisan kita untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atau lafaz salawat semisal yang lainnya. Insya Allah dengan lisan kita basah, dengan hati kita selalu mengingat Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kelak Allah perkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa bertemu bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang Allah muliakan, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang fikih dari umrah itu sendiri. Meskipun sebagian ulama mengatakan wajib dengan ayat wa atimul hajj wal umrata lillah, karena memang rangkaian ibadah haji itu tidak terlepas diawali dengan umrah atau kita sebut dengan haji tamattu. Nah, otomatis umrah. Makanya sebagian ulama mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, hukum umrah adalah wajib. Meskipun yang lain mengatakan adalah mustahab, sunnah. Nah, bagi kita yang memiliki kemampuan dari finansial, fisik, maka sangat tidak layak kita mengatakan aku belum bisa umrah. Padahal kita sudah sampaikan yang lalu juga keutamaan orang yang umrah. Umrah satu dengan umrah berikutnya yukaffiru bainahuma. Allah hilangkan dosa-dosanya, subhanallah. Kita bisa beribadah di Masjid Nabawi, beribadah di Masjidil Haram, yang Masjidil Haram itu nilai pahala ibadahnya sebanyak 100.000 kali lipat pahalanya dari masjid yang ada di mana-mana.
kemudian Masjid Nabawi, kita ibadah di sana. 1000 kebaikan yang Allah berikan. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita yang lalu fikih umrohnya, kemudian keutamaan dari umrah itu sendiri, dapat menumbuhkan rasa dalam hati kita untuk semangat ya berpacu untuk bisa beribadah dan ziarah ke Baitullah. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan la tashuddur rihal ila thalas masajid. Ya, jangan kalian bersusah payah berkunjung ke suatu daerah kecuali yang 3 ini. Yang pertama itu adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Pemirsa yang Allah muliakan, pada hari ini ya kita akan bahas tentang rukun-rukun umrah. Meskipun mungkin sudah ada yang pernah berbicara ya dalam hal fikihnya, ustadz-ustadz yang kita saksikan di media-media yang ada di Indonesia ini. Insya Allah kita akan saling mengingatkan dan saling merojaah. Karena itu bentuk dari sifat orang beriman. Sebagaimana Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena itu bentuk dari sifat orang-orang yang beriman. Baik, kita masukin dari rukun-rukun umrah. Ya, perbedaan rukun umrah dengan rukun haji itu cuma satu, wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah itu biasanya orang jamaah haji Indonesia dimulai dari tanggal 8 mereka sudah ada di sana sampai tanggal 9, ya, kemudian malamnya berangkat menuju Muzdalifah atau Mina. Nah, bedanya cuma di wukuf. Kalau rangkaiannya hampir sama. Apa itu? Rukun dari umrah itu sendiri. Yang pertama adalah labithal ihram. Ya. Atau berniat pada saat sudah menggunakan pakaian ihram. Tapi ada keliruan dari niat itu sendiri. Apakah dilakukan pada saat biasanya kalau kita orang ihram itu ngambil miqatnya, kalau orang-orang yang dari Madinah itu di Dzul Hulaifah. Ya. Dzul Hulaifah itu jaraknya antara kota Madinah, antara Masjid Nabawi sama Dzul Hulaifah sekitar paling setengah jam. Sekitar hampir ya bisa kita katakan 40 kiloan lah seperti itu. Kemudian di sana kita ngambil miqat, berniat ihram, tetapi niat ihramnya itu bukan pada saat menggunakan pakaian ihramnya, atau bukan pada saat di miqat Dzul Hulaifahnya. Nah, tetapi kita masih berada di Dzul Hulaifah, kemudian di dalam ke atas kendaraan kita, itu yang disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan demikian. Nah, jadi bukan di dalam masjid atau di mana, tidak, tetapi berada di atas kendaraan kita. Dah, disitulah kita pada saat kendaraan berjalan, disitulah kita mengucapkan niat umrah. Apa niat umrahnya? Niat umrahnya adalah labbaik Allah umratan. Meskipun ada sebagian yang menambahnya la riya'a fiha wala sum'ah. Tetapi ya untuk mencukupkan boleh labbaik Allah umratan. Baik pemirsa yang Allah muliakan, apa rukun yang lain? Rukun berikutnya insya Allah akan kita sampaikan nanti setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah setelah tadi di awal kita sudah sebutkan rukun dari umrah yang pertama adalah niat ihram dan sudah menggunakan pakaian ihram dan dalam keadaan kendaraannya mau berjalan. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Nah, kita ya, kalau orang-orang Madinah kan tadi mikotnya di Dzul Hulaifah. Nah, pada saat kita sudah niat ihram,
ya mau umroh di atas kendaraan itu menuju Mekah. Menuju Mekah itu biasanya sampai 7 jaman kalau kita naik bus. Karena biasa saya juga demikian pada waktu saya tinggal di kota Madinah. Gitu ya. Agak rentan memang di waktu ini, di waktu 7 jam perjalanan ini. Ada hal-hal yang perlu dijaga pada saat itu. Ya. Tidak boleh bercumbu. Kemudian tidak boleh menutup kepalanya, tidak boleh. Jadi hati-hati. Pakaian ihram itu hati-hati. Tidak boleh mungkin kepanasan di dalam bus, ditutup kepalanya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ya, kalau suami istri mungkin tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Karena sudah pakaian ihram. Apapun sudah tidak diperbolehkan kepada kita. Memakai jam boleh, Ustaz? Boleh, kalau jam boleh. Cincin boleh, Ustaz? Nggak boleh. Kalau cincin emas, mana boleh laki-laki pakai cincin emas. Tapi kalau cincin putih atau lain sebagainya boleh. Nah, kemudian juga pakai minyak-minyak wangi. Ini hati-hati. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hati-hati pada saat pakaian ihram. Nah, mencukur juga tidak boleh lagi. Ya, gatal kali nih Ustaz. Tapi sudah niat ihram, sudah dalam perjalanan mau menuju umrah itu nggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, tidak boleh. Apalagi menggibah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal niatnya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita sudah sampai nanti, ya biasanya kita itu turun nanti dulu di hotel, hati-hati juga. Kebanyakan banyak jamaah umrah ini keliru gitu. Kadang lupa dia. Hal-hal yang dilarang itu dilakukan pada saat sudah masuk hotel kan, untuk mempersiapkan persiapan menuju Masjidil Haram untuk umrah. Nah, pakaiannya itu tetap masih pakaian ihram, ya, dijaga hal-hal yang dilarang. Nah, setelah selesai sudah beres-beres, kemudian kita menuju Masjidil Haram. Nah, ya, sholat sunnah dulu di sana. Baru kita masuk matuf, tempat tawaf. Ya, tempat tawaf. Tawafnya berapa kali? Tawafnya sebanyak 7 kali. Jadi, jangan ditambah. Ustadz, kayaknya enak banget tawafnya ini sampai 10 kali. Nanti batal lah orang tawaf cuma 7 kali. Nah, dimulai dari Hajar Aswad. Sekarang itu sudah enak, sudah ada tandanya. Di atas nanti ada warna hijau. Itu tanda dari dimulainya tawaf. Kalau kita tidak bisa melihat Hajar Aswad. Nah, dimulailah dari situ. Sekali, ya. Terus seperti itu. Terus seperti itu sebanyak 7 kali. Dan tetap di akhir di ketujuhnya di Hajar Aswad. Dan perlu diingat juga pemirsa yang Allah muliakan. Antara Hajar Aswad, mau mendapatkan Hajar Aswad, kan itu kayak persegi dia. Ka'bah itu persegi. Nah, persegi sebelum mendapatkan Hajar Aswad, doanya itu yang sangat disunnahkan Nabi adalah, kalau orang bilang doa safu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai akhir. Nah, yang lainnya apa Ustaz? Adzkar al-ma'rufah. Zikir-zikir yang ma'ruf mungkin di kalangan kita. Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Gimana Ustaz? Nah, ada bukunya tuh kan? Nah, dibaca. Ustaz, tapi saya kalau udah berdasarkan gitu, bacanya agak susah Ustaz. Baca sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Allah katakan, fattakullaha mastata'tum. Nah, oke. Sebelum mendapatkan Hajar Aswad, ada rukun Yamani namanya. Ya, persegi sebelum mendapatkan Hajar Aswad, itu Rabbana atina. Dan selebihnya terserah mau doa apa. Oke. Habis itu nanti disunnahkan kita untuk salat khalfa Ibrahim. Ini bukan dari bahkan rukunnya ya, tetapi kita disunnahkan untuk salat khalfa maqam Ibrahim. Kan di sana ada bentuk makam Ibrahim, bukan kuburan itu ya. Itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah pada saat itu. Disunnahkan kita untuk salat. Tetapi ingat bukan berarti kita memuji makamnya. Kita tetap salat menghadap kiblat. Oke? Tetap menghadap kiblat, dan bacaan yang disunahkan pada saat itu adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita keluar dari tempat matuf, tempat tawaf, menuju tempat mas'a, tempat sa'i. Oke,
masuk kita rukun ketiga, tempat sa'i. Beriringan kita menuju arah tempat sa'i, kita ucapkan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 158 itu, Inna safa wal marwata wa man sya'irillah, sampai akhir ayatnya. Oke. Setelah kita memasuki tempat bukit Safa dan Marwa untuk sa'i, tetap 7 kali. Dimulai dari Safa, kemudian diakhiri dari Marwah. Nah, dimulai dari Safa, dihitungnya Safa sekali, Marwah sekali, baru dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali, kedua, kemudian balik lagi dari Safa ke Marwah ketiga, sampai di akhirnya itu adalah Marwah. Jadi Safa dimulai pertama dan yang ketujuh adalah Marwah. Nah, disunahkan di sana juga lari-lari kecil. Itu di antara Safa sama Marwah. Kalau sekarang sudah enak, ya, ada tanda hijau di atas itu. Kalau tidak salah itu hampir sekedar 30 atau sampai 40 meter saja. Di sana kita disunahkan untuk lari-lari kecil. Nah, doanya apa Ustaz? Silahkan. Apa yang sanggup atau doa yang kita ingin panjatkan kepada Allah. Fadhal. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau pengen mau sholat sunnah, habis tahallul biasanya yang sunnah ataupun habis Safa, tafadhal. Tapi kita ambil dulu yang urgensinya, yang rukun yang besarnya gitu. Nah, rukun yang besarnya. Ya. Sekali lagi jangan sampai pada saat kita sa'i, ya, baina Safa wal Marwa, cerita, ngobrol, apalagi sampai nyanyi-nyanyi, na'udzubillah min dzalik, ya. Doa-doa itu dilakukan dengan khusyuk. Jangan ada lantunan nada di sana. Ya, coba doa kepada Allah. Contohnya, Rabbana atina juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami ingin kebaikan dunia dan akhir. Kan subhanallah. Seperti itu. Jadi tetap ada adab di sana pada saat melakukan ibadah sa'i itu. Jangan asal-asalan. Nah, makanya kalau kita mau milih travel, jangan travel yang asal-asal. Travel yang hari ini bisa pemirsa lihat di layar kaca. Nah, silahkan pilih travel itu. Insya Allah memberikan edukasi terhadap ibadah dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oke. Baik, kemudian juga pemirsa yang Allah muliakan, apa rukun berikutnya? Insya Allah rukun berikutnya akan kita sampaikan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa yang Allah muliakan, ya, di segmen kedua tadi kita sudah sampaikan rukun, ya, yang kedua dan yang ketiga, yaitu tawaf, kemudian sa'i. Nah, selanjutnya rukun berikutnya ada 2 rukun lagi. Apa itu? Ya, kalau orang bilang taksir atau tahallul. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan sa'i, kita masuk rukun berikutnya, yaitu taksir atau tahallul. Mengambil sedikit rambut, ya, kanan, atas, dan bagian kiri. 3 helai saja pun sudah cukup. Seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diingat, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, mendoakan kebaikan sebanyak 3 kali. Memberikan keberkahan doa buat orang yang menggundul rambutnya. Jadi bahkan sangat dianjurkan oleh para ulama, orang yang baru pertama kali umroh, sangat dianjurkan untuk memotong rambutnya secara menyeluruh, gundul. Karena ada doa kebaikan di sana. Seperti itu. Makanya waktu saya haji, waktu saya umroh, ya, umroh pertama, kemudian haji pertama, waktu itu saya benar-benar, ya, menggundul rambut saya. Karena mendapatkan 3 kebaikan dari doa dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Nah, meskipun boleh taksir, hanya memotong sedikit saja. La ba'sa, tidak apa-apa. Kemudian
Setelah itu, ya, yang terakhir adalah berurutan. Berurutan maksudnya apa? Kok ada berurutan? Iya, rangkaian rukun-rukun ibadah umroh ini harus berurutan. Ustadz, kalau aku mau gundul duluan nggak apa-apa kan? Ya kalau dari rumah duluan gundul nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah rangkaian ihram, ya udah niat ihram pertama, sudah niat, ya malah di perjalanan mau gundul, itu nggak boleh. Karena memang tidak boleh kita memotong rambut pada saat itu kalau tidak berurutan. Makanya ya diperbolehkan motong rambut pada saat sudah selesai sa'i. Nah, itu rukun umroh yang hari ini kita sampaikan buat pemirsa yang ada niat untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Yang pertama tadi adalah niat sudah menggunakan ihram tetapi niatnya di atas kendaraan, ya. Kalau orang yang ahlul Madinah di Dzul Hulaifah, kalau orang yang di Mekah itu ada namanya di Masjid Aisyah. Sekitar kalau kita naik taksi 20 real atau sekitar ya 5 kilo sampai ya sekitar 5 kiloan lah dari Masjidil Haram atau 10 kiloan seperti itu. Nah, kemudian tawaf 7 kali, ya, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga sa'i, ya, yang ketiga sa'i baina Safa wal Marwah, dimulai dari Safa dan diakhiri dari Marwah. Kemudian yang keempat tahallul atau taksir, mengambil sedikit rambut, memotong rambut, atau lebih baik menggundulnya. Kemudian yang terakhir adalah berurutan. Seperti itu. Mudah-mudahan ya rangkaian dari rukun umroh ini bisa dipahami buat pemirsa, ya, agar bisa menjalankan ibadah umroh dengan baik, secara tertib, dan mudah-mudahan niat dari semua pemirsa diizinkan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di episode kedua ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tetap berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan, karena banyak orang sekarang pemirsa yang Allah muliakan punya duit banyak nih, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji. Makanya betul, ibadah haji dan umrah ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak marbot masjid. Waktu itu saya bawa jamaah umrah, ya, ketemu sama marbot masjid. Dia cerita, saya juga Ustadz nggak nyangka saya bisa kemari dengan tetesan air mata, subhanallah. Loh, kok nggak nyangka pula Pak? Saya nggak punya duit Ustadz. Saya marbot masjid. Tapi ada orang, ya, yang punya duit mengumrohkan saya. Subhanallah. Benarlah bahwasanya haji dan umrah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang-orang yang banyak bermaksiat Allah jauhkan dari panggilan itu. Maka persiapkan diri kita, jauhkan dari kemaksiatan. Insya Allah kita tinggikan doa-doa kita ke langit, menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita. Allah panggil kita untuk bisa beribadah umrah dan haji di dua kota suci yang Allah muliakan. Yang bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang dimakam atau dikubur di Baqi kalau dia meninggal pada saat umrah atau pada saat haji mendapatkan kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Subhanallah. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, bersihkan hati kita, jauhkan dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk ibadah di dua kota suci ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ya, berjuang untuk bisa berangkat ke sana. Kalau bisa bawa orang tua, ajak orang tua, ya, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah kepada Allah. Orang sekarang berdagang untuk buat kaya. Nah, itu perlakuan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah, niat dagang mereka untuk memperkayakan diri mereka. Tetapi kita orang Islam, ketika kita berdagang, ketika kita jadi orang kaya, niat kita adalah bisa membantu orang tua kita, bisa memberangkatkan ibadah umrah atau haji orang tua kita, bisa membantu kerabat kita,
bisa membantu kaum muslimin seluruhnya, dan bisa untuk berzakat dan berinfak. Apalagi sampai membantu orang untuk memberangkatkan ibadah umrah dan haji. Subhanallah. Pahala apa yang bisa kita dapatkan? Di dalam hadis dikatakan, ketika kita mengantarkan orang dalam sebuah kebaikan, ya, maka ketika mereka lakukan kebaikan itu dengan baik, la yanqus min fa'ilihi ajrun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkurang nilai pahala dari orang yang mengajak kebaikan tersebut. Baik pemirsa yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah ampun, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.